Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Dan tak lupa kepada seluruh jamaah yang hadir, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kita semua, sehingga kita semua bisa hadir dalam acara kajian syuruk memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita dari awal hingga akhir senantiasa mendapatkan ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya solawat beserta salam tetap kita curahkan kepada suri tauladan kita dan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau hingga di akhir zaman. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kajian ini kita mulai, ada maklumat yang ingin kami sampaikan. Maklumat yang pertama, undangan untuk jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Al-Muhajirin dan sekitarnya, untuk bisa hadir dalam acara kajian syuruk menyambut bulan suci Ramadan atau Tarhib Ramadan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 ba'da sholat subuh, yang akan diisi oleh guru kita Ustadz Haji Dedi Martoni. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menghadiri kegiatan tersebut. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka kajian suruk ini dengan membaca suratul Fatihah. Yang pertama kita tujukan untuk kita semua dan juga untuk keluarga kita pada umumnya. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga untuk keluarga kita khususnya, dan pada umumnya untuk jemaah sekalian yang saat ini sedang kondisinya kurang sehat sehingga tidak bisa mengikuti acara pada kajian pagi ini, semoga penyakitnya segera diangkat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila khadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sya'ulillahi lahum al-fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Cukup sekian pembukaan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohonkan kepada guru kita Abi Muslih berkenan menutup dengan doa pada sesi kajian yang terakhir. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para tamu Allah didoakan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita selamat dunia akhirat. Ramadan tahun ini mudah-mudahan semuanya didoakan bisa umroh ke Mekah. Mudah-mudahan semuanya didoakan menjadi ahli surga. Yang mau tolong menjawab, yang tidak mau jangan menjawab. Mau apa tidak semuanya didoakan ahli surga. Yang nggak mau jangan, yang nggak mau jangan, yang mau. Tadi saya perhatikan guru kita Pak Dedi nggak jawab, subhanallah ya. Masya Allah ya, semuanya nih kira-kira yang nggak mau jangan, yang mau saja. Semua mau didoakan ahli surga? Jawab juga, Masya Allah. Yang mau kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la
ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan doa semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'du. Para tamu Allah yang berbahagia, jamaah al-muhajirin yang diberkahi oleh Allah, alangkah indahnya pada pagi hari yang penuh berkah di langit perindustrian, di langit Cimanggis, di langit Depok ada miliaran malaikat. Sekarang berada bersama kita di atas masjid dan di langit Depok, mendoakan kepada kita karena ada hamba-hamba Allah sedang mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Inilah yang menyebabkan mudah-mudahan sekalipun sudah ada 400 gempa susulan di Cianjur, kemudian belum lama sehari setelah di Turki, di Papua ada gempa, subuhnya di Banten, pada waktu yang hampir sama di Banten kejadian di Ponorogo, Jawa Timur. Oleh karena itu, inilah yang meredam murka Allah, kehadiran kita ini. Maka kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Suriah, yang ada di Turki, yang ada di manapun yang sedang mendapatkan musibah, mudah-mudahan musibahnya diganti dengan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pidato Presiden Erdogan berjanji mohon pada Allah mudah-mudahan seluruh rumah yang hancur akan dibangun oleh pemerintah. Subhanallah, dibangun. Ya mohon pada Allah, dengan izin Allah kami berniat untuk membangun seluruh rumah yang hancur yang ada di Turki. Inilah barangkali belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj. Nih Isra Mi'raj nih. Jadi kayaknya di Turki ada Isra Mi'raj juga ini, masya Allah. Jadi ini Presiden Erdogan masih ada di YouTube berjanji mohon kepada Allah akan membangun seluruh rumah yang hancur. Padahal yang hancur tuh sangat banyak, yang meninggal sudah lebih dari 28.000. Tapi janjinya adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berada di langit, nah ini di langit langsung ini. Jadi bukan Isra-nya, langsung Mi'rajnya dulu. Ini karena hubungannya dengan gempa bumi. Ketika Rasulullah berada di langit, Malaikat Jibril sudah tidak mampu untuk mengikuti sampai ke Sidratul Muntaha. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam pada Allah. Rasul menyampaikan salam.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini salamnya. Seluruh penghormatan, seluruh keberkahan hanya milik-Mu ya Allah. Bersama-sama, mari. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Ini salamnya Nabi. Langsung dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Masya Allah. Salam kesejahteraan, kau paling bahagia nomor 1 di dunia wahai Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Aku berikan kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, bahagia dunia akhirat engkau wahai Nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi nangis. Bukan terima kasih. Rasulullah menangis Bapak Ibu. Ya Allah, jangan saya sendiri yang bahagia. Jangan saya sendiri yang punya rumah, jangan saya sendiri yang punya keselamatan, punya macam-macam ya Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ternyata yang dipikirkan adalah rakyatnya. Yang dipikirkan adalah masyarakatnya, bukan pribadinya, bukan keluarganya. Inilah yang ditiru oleh Erdogan. Alhamdulillah Januari kemarin saya sempat ke sana, ketemu dengan Pak Menteri di langsung kantor AKP. Ya, kemarin Januari saya sempat di Ankara, kemudian ke bursa jamaah sekalian. Daulah Utsmaniyah yang pertama sebelum Muhammad Al-Fatih diserang oleh Eropa, diserang oleh Konstantinopel. Yang menyerang berapa? 250.000. Pasukan Muslim hanya berapa? 20.000. 20.000 diserang oleh Eropa. 250.000. Ternyata Allah berikan menang 20.000. Ini dari mana? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan di Indonesia Allah berikan pemimpin seperti Erdogan. Amin amin. Yang dipikirkan adalah rakyatnya. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak Dedi ya. Baik, ini belum mulai Pak, ini belum mulai ini. Ini baru mi'rajnya, esoknya belum ini. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya minta waktu Pak Haji Muhsinin, Pak Bukhari, saya nggak lama-lama sampai jam 5.45 menit. Ya. Enggak, 45 menit. Suruh nanti jauh nanti ya. Sampai jam 5.45 menit waktu Mekah Al-Mukarramah. Masyaallah. Sekarang di Mekah baru jam 2. Setuju ya? Masyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kemarin hari Ahad saya ketemu dengan Muhammad Fauzan di Semarang. Siapa Muhammad Fauzan? Muhammad Fauzan adalah anak muda dari pesantren ke Mekah pakai sepeda selama 8 bulan. Pakai sepeda kemana? Ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, dan ke Masjidil Aqsa. Anak muda, anak Magelang. Jadi ternyata anak muda pakai sepeda, bukan tukang kois. Dia ketika niat, kemudian beli sepeda, baru latihan 2 minggu berangkat. Ternyata dengan izin Allah 8 bulan bisa sampai di Mekah, bisa haji ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjid Nabawi, kemudian ke Masjidil Aqsa. Yang paling hebat mau ditangkap sama Israel. Kamu siapa? Saya orang Indonesia.
Mau kemana kamu? Ke Masjidil Aqsa. Enggak boleh, enggak boleh. Ada Israel yang satu lagi. Oh, enggak apa-apa, ini anak Indonesia orangnya baik, Indonesia baik-baik. Diizinkan bawa sepeda kecil. Mudah-mudahan orang Al-Muhajirin bisa ke Mekah pakai sepeda motor. Amin amin masyaallah. Dan sepeda motor ada juga orang Jambi. Jadi kemarin hari Ahad kemarin ketemu, subhanallah, ketika diceritakan banyak yang menangis. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Apalagi sedang membaca tasbih subhanallah. Siapa yang membaca subhanallah, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Tolong jamaah sekalian, 3 kali saja cukup. 3 kali. Ketika Ummul Mukminin, istri Nabi, beliau sholat. Setelah sholat tidak beranjak dari tempat sholatnya sampai jam 6:15. Ketika Rasul sudah balik, Ummul Mukminin masih ada di situ. Wahai istriku Ummu Salamah, iya ya Rasulullah. Kamu tadi nggak kemana-mana di sini? Iya ya Rasulullah. Jadi membaca zikir dari mulai subuh sampai jam 6:15 nggak kemana-mana. Rasul senyum senang, masya Allah, istrinya rajin zikir. Wahai istriku, maukah engkau aku berikan doa? 3 kali saja, pahalanya bisa menandingi apa yang kamu baca dari mulai subuh sampai hari ini. Bala ya Rasulullah. Dikasih doa yang sedikit, tasbih yang sedikit, tapi pahalanya besar. Iya ya Rasulullah, ternyata yang dibaca tasbih tadi. Bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ini ada di maksurat. Dari maksurat. Ini pahalanya bisa mengalahkan. Kalau sudah subhanallah, pahalanya bisa memenuhi bumi dan langit. Baik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas seperti acara begini santai, tiba-tiba Nabi bersabda, Ayyuhan nas isma'u waqilu. Wahai manusia, dengarkan baik-baik. Tolong renungkan. Semua sahabat mendengarkan. Inna lillahi ibadan, Allah mempunyai beberapa hamba. Laisu bi anbiya, bukan para nabi, wala syuhada, bukan orang mati syahid. Yaghbituhum nabiyun, tapi seluruh nabi jumlahnya 124.000. Saya ulang lagi. Nabi jumlahnya 124.000, semuanya terkagum-kagum dengan manusia ini. Yaghbituhum nabiyun wasyuhada, dan orang-orang mati syahid terkagum-kagum. Min qurbi minallah, karena orang-orang ini dekat dengan Allah. Wa manzilati mindallah, kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah. Tunsabu lahum manabir min nur, dibangunkan mimbar dari cahaya. Mimbarnya dari cahaya. Haulal arsy, di sekeliling arsy. Seluruh sahabat diam aja. Tiba-tiba ada seorang badui, orang kampung, mungkin dari Lamongan. Lamongan, subhanallah. Ada yang dari Lamongan nggak? Masya Allah. Bangladesh, bangsa Lamongan desa. Subhanallah. Subhanallah, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, terangkan ya Rasulullah, bagaimana cirinya orang itu? Wajah Nabi bersinar.
Jamaah sekalian, kalau Rasulullah senyum, Rasulullah senang, wajah bersinar. Kalau ada lampu begini nggak ada bayangan, direkam nggak bisa, difoto nggak bisa, matahari kalah. Itu Nabi kita, manusia yang paling mulia nomor satu di dunia, makhluk, bukan hanya manusia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau senyum, langsung menjawab, haula min qabail syatta. Mereka adalah orang-orang dari berbagai kampung, dari berbagai kabilah, min buldanin syatta, dari berbagai negara. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga. Siapa ya Rasulullah? Oh, para sahabat langsung, siapa ya Rasulullah? Al-mutahabbuna fillah, orang yang saling mencintai, kalau ketemu dia salam dan salaman sambil senyum. Subhanallah. Siapa yang salaman sambil senyum, dibangunkan mimbar dari cahaya. Saya yakin semua ini adalah semuanya akan dibangunkan oleh Allah mimbar dari cahaya di sekeliling aras. Amin. Coba syaratnya sekarang, tolong tengok kanan, tengok kiri, salaman sambil senyum. Ayo salaman, subhanallah. Enggak, salaman sambil senyum. Salaman, senyum, Masya Allah. Udah, Pak Bukhari udah belum ya? Salaman, Masya Allah. Ini yang paling mahal di Indonesia tahun 2023-2024 ini, banyak yang nggak bisa senyum. Ini yang menyebabkan insya Allah akan dikirimkan presiden seperti Erdogan. Amin, amin. Seperti Muhammad Al-Fatih. Caranya apa? Ayo, mulai hari ini bapak-bapak nanti pulang, ibu-ibu pulang, salaman sambil senyum. Subhanallah. Yang paling bingung nanti adalah Umi, istrinya Ustadz Dedi. Subhanallah, langsung nangis ketika abinya minta maaf. Umi minta maaf, ada apa? Subhanallah. Jadi mulai hari ini insya Allah semuanya salaman saja, salaman sambil senyum. Ini yang paling mahal. Yang paling mahal adalah orang yang akan dibangunkan mimbar dari cahaya. Terjemahannya al-mutahabbuna fillah. Jika Allah cinta kepada hambanya, ini contoh saja, jika Allah cinta kepada hambanya, cinta kepada Pak Dedi, udah Pak Dedi langsung di sini, Masya Allah. Jadi Pak Dedi sekarang ini adalah bintang tamu, Masya Allah ya. Sebelum memberikan takhir Ramadan minggu depan, nah sekarang bintang tamu. Jika Allah cinta kepada hambanya, dipanggil Jibril, ya Jibril, labbaika wa sa'daika ya Allah, ana uhibbu Dedi, saya mencintai Dedi. Fahibbahu, cintai dia. Fahabbahu Jibril, Jibril mencintai Dedi Mardhani. Fanada fis sama, ya ahli sama, wa seluruh miliaran triliunan malaikat yang ada di langit, innallaha yuhibbu Dedi, Allah cinta kepada Dedi. Fahibbuhu, cintai dia. Fahabbu ahlus sama, fayudau lahu fil ardi qaburan, langsung diterima di masyarakat, dicintai oleh masyarakat. Ini dalam surat Maryam, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Baik, jadi sekarang al-mutahabbuna fillah. Yang kedua, wal mutajalisuna fillah. Siapa yang duduk seperti pagi hari ini dalam rangka kajian syuruk dengan tema Isra Mi'raj, ini nanti semuanya saya yakin menjadi ahli surga. Ini bukan dari saya. Wal mutajalisuna fillah, orang yang duduk di majelis taklim. Maka kita senang sekali, insya Allah mudah-mudahan Sabtu depan semuanya hadir. Semua hadir. Cuman mungkin saya mohon izin belum bisa hadir, karena mungkin hari Sabtu ada di Senayan. Sabtu besok ada di Senayan, nggak bisa di sini. Tapi mudah-mudahan di sana juga ketemu.
Ditambah lagi wal mutazawiruna fillah, orang yang ziarah. Inilah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, ternyata kita mempunyai hati yang bersih. Ketika Rasulullah dibelah dadanya, jamaah sekalian, Rasulullah dibelah operasi tanpa dibius. Operasi. Ini Isra Mi'raj luar biasa, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, dibelah tanpa dibius, dan Rasulullah dalam keadaan tidak tidur. Kemudian dikeluarkan hati, dicuci dengan air Zam-Zam. Dikeluarkan penyakitnya yang ada rasa dengki, dicuci. Rasa iri hati, rasa jengkel dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan hikmah. Maka Rasulullah kemana-mana beliau senyum. Siapa yang senyum, saya yakin ahli surga. Subhanallah, senyum aja. Tapi jangan senyum sendiri-sendiri, subhanallah ya, senyum. Kalau ketemu senyum. Jadi pengajian hari ini Isra Mi'raj ini senyum. Dan ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mau senyum, tidak ada gempa bumi. Tidak ada gempa bumi. Allah akan cintakan. Baik, ini yang pertama. Jadi yang pertama, tolong ketika Rasulullah dibersihkan hatinya, namanya qalbin salim. Qalbin salim adalah orang yang al-mutahabbuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Ini yang pertama. Yang kedua, alangkah indahnya jamaah sekalian, hubungan kita dengan Allah. Ayo kita tingkatkan dengan Isra Mi'raj ini. Sampai Rasulullah SAW, tapi diuji dulu jamaah sekalian, diuji. Ujiannya sangat berat, lebih berat dari seluruh ujian yang Allah berikan kepada hamba yang lain. Ujian pertama, beliau mempunyai menteri dalam negeri. Siapa? Ummul Mukminin Khadijah. Khadijah, ibu Khadijah radhiyallahu taala anha sedang bikin sarapan pagi. Ternyata datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah. Iya wahai Jibril, ada apa? Sampaikan salam Allah kepada Khadijah. Ya Allah, masih hidup dapat salam, ibu-ibu. Masih hidup dapat salam dari Allah. Salam dari Allah dan dari Jibril. Sampaikan salam Allah dan salamku, kata malaikat Jibril kepada Khadijah. Apa isi salamnya? Dibangunkan istana di surga. Masya Allah, masih hidup. Ternyata dibangunkan, disampaikan, dibangunkan istana di surga. Apa rahasianya? Nah ini rahasia. Ternyata rahasianya adalah Khadijah orang yang sangat solihah, sangat cantik, solihah, sangat kaya, hartanya nggak banyak, hanya kurang lebih 200 triliun. Mudah-mudahan orang al-muhajirin, semua kita yang ada di sini diberikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, minimal 5 triliun. Aduh, ngitungnya bagaimana Bu? Masya Allah. Jadi 5 triliun di sini adalah nih anak-anakku para santri. Ini anak-anakku para santri. 5 triliun adalah 5T. Tahsin, tahfidz, tafsir, tatbik, tablik. Ini 5 triliun. 5 triliun tahsin, hafal Al-Quran. Kita doakan para santri semuanya segera hafal 30 juz. Amin. Tahsin. Ya, tahsinnya bagus, tahfidznya. Mudah-mudahan imam mudah-mudahan segera nikah lagi. Amin, subhanallah. Nikahnya baru ya, imam baru nikah Pak, Masya Allah. Ini dari Lampung, dari Lamongan kampung. Ini imam tadi baru nikah. Setelah nikah sudah memberitahu, tapi belum ketemu dengan saya, baru ketemu hari ini. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan istrinya satu aja. Amin, amin. Baik, Masya Allah. Nih suaranya bagus ya. Ini di Baitul Quran.
sekarang sudah ada di sini. Mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan tahsin, tahfidz, tafsir, tatbik. Tatbik itu pengamalan, tablik. Dan kita doakan mudah-mudahan bisa dakwah di 5 benua. Amin. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa dikirim ke Amerika. Amin. Ada yang dikirim ke Eropa, dikirim ke Afrika. Di Asia mudah-mudahan sampai di Turki dan kemudian sampai di Australia. Ini dakwah kita insyaallah. Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Bunda Khadijah dapat salam dari Allah. Mengapa? Ini mengapanya ini yang kita ternyata orang yang pertama kali beriman kepada Nabi adalah Khadijah. Hubungannya dengan Allah luar biasa. Sekarang kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya ambil satu saja. Yang tadi sudah at-tahiyatul mubarakatuh sudah ya. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin Indonesia tahun 2024 Allah izinkan yang sama dengan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung menangis. Menangisnya apa? Assalamu alayna ya Allah, berikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Amin, amin. Ini dari Isra Mi'raj. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sekarang yang saya ambil satu saja, yaitu doa duduk di antara 2 sujud. Ini satu aja ini. Duduk di antara 2 sujud bersama-sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Ini kalau dikabul oleh Allah, bahagia dunia akhirat, selamat dari bencana dan musibah. 8 doa bersama-sama. Rabbighfirli, 1, warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Subhanallah, ini doa yang kita baca setiap sholat. Yang kita baca setiap sholat, inilah yang namanya Isra Mi'raj. Kita berada di tempat yang kita injak kaki sambil sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kemudian kita duduk langsung sambil menangis, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Saya mau nanya, yang punya dosa menjawab, yang tidak punya jangan. Masya Allah. Nanti saya akan perhatikan Pak Dedi jawab gak kira-kira. Masya Allah ya. Semuanya yang punya dosa tolong menjawab, yang nggak punya jangan. Bapak Ibu, kita kira-kira punya dosa apa tidak? Yang nggak punya langsung titik. Masya Allah. Ini masih belum boleh sholat. Nih baru terbit. Ini masih haram sholat sunat. Makanya tadi saya sampaikan 6:15. Insyaallah. Sekali lagi, yang punya dosa saja, yang punya dosa. Pak Bukhari juga saya perhatikan, Pak Haji Muksinin juga kira-kira jawab kayak ini. Yang punya dosa tolong menjawab, yang tidak punya jangan. Kira-kira kita punya dosa apa tidak? Jawab ya. Masya Allah. Dan saat ini sudah diampuni oleh Allah. Pak Andi menjawab nggak tadi? Menjawab ya. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah ya. Jadi sekarang ini, maaf sama sekalian, dosa kita saat ini gara-gara kita duduk di Al-Muhajirin sekarang ini. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Terusnya fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sekali lagi bersama. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Jadi kita pengajian ini al-mutajalisuna fillah, ternyata dosa diampuni oleh Allah. Fabashshirhu bimaghfirah. Wahai Muhammad, wahai para ustadz, wahai kiai, para habaib, sampaikan kepada jamaah, siapa yang datang di majelis taklim, fabashshirhu bimaghfirah, berikan kabar gembira, dosanya aku ampuni. Bukan hanya dosa diampuni,
wa ajrin karim, dan aku siapkan surga. Ini yang senang sekali. Jadi baru rabbighfir. Ini satunya, rabbighfirli warhamni. Jamaah sekalian, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Mulai hari ini jangan ada yang sedih, jangan ada yang galau. Ya, jangan ada yang sedih, jangan galau kita semuanya. Bahkan Rasulullah bersabda, min khiyari ummati, umatku yang paling bagus adalah qauman, kelompok orang yang kumpul yadhakuna jahran, kalau ketawa lebar. Subhanallah, kalau ketawa dengan suara keras. Kata Pak Dedi, katanya orang ketawa itu menjadikan hatinya keras. Ternyata ini ada hadis, siapa yang orang terpilih, qauman yadhakuna jahran, kalau ketawa itu suaranya keras dan lebar. Masya Allah. Mengapa? Min saati rahmatillah, karena dia yakin rahmat Allah itu luas. Banyak orang ingin senang korupsi. Nih, banyak orang ingin senang korupsi, maksiat. Banyak orang ingin senang datang ke tempat-tempat mesum. Orang senang nembak ajudan. Subhanallah. Ingin senang. Jadi ingin senang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka. Tapi kalau ada orang senang karena rahmat Allah luas, Allah senang sekali. Oleh karena itu mulai hari ini kalau yang senyum jangan pelan-pelan. Ya, kalau jangan senyum, kalau ketawa yang keras. Masya Allah. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran. Mengapa? Min saati rahmatillah, karena rahmat Allah yakin. Maka saya doakan, mudah-mudahan yang hadir di sini didoakan punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, dan mudah-mudahan nggak punya hutang. Tolong yang nggak pernah hutang sama sekali angkat tangan. Pernah hutang? Oh pernah, subhanallah. Yang nggak pernah hutang, Pak Dedi angkat tangan, Pak Dedi. Subhanallah. Masya Allah. Jadi Pak Dedi ini jamaah sekalian, mengapa sekarang ini saya kaget tadi. Kalau tahu Pak Haji Muhsin kalau beliau ada, saya nggak berani kesini. Subhanallah. Jadi beliau ini adalah dari tahun 96, ini guru saya dan gurunya anak saya. Anak saya baru, kan sudah tahu ya berapa? 1, 2, 3, baru 9. Mudah-mudahan nambah lagi. Amin amin subhanallah. Amin. Tolong berdoakan mudah-mudahan nambah 9 lagi. Amin amin. Masya Allah. Cucu baru mau 20 nih. Insya Allah mudah-mudahan 2 hari ini ada yang lahir 1. Masya Allah. Dari sekarang baru 19. Mudah-mudahan tahun 2023 ini cucu saya 22. Amin amin. Tolong bahagia. Tidak boleh. Bahkan kalau ada orang galau, kata Rasulullah, siapa yang galau mikir urusan dunia, urusan hutang dia bingung, urusan ini bingung, urusan kontrakan bingung. Man asbaha hazinan ala dunia, siapa yang urusan dunia dia bingung, urusan pekerjaan bingung, berarti asbaha sakhitan Allah, berarti dia marah kepada Allah. Nih coba nih, siapa yang galau seakan-akan gak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita senyum saja, senyum bahagia, berdoa, membaca tasbih sekali lagi bersama-sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi warhamni, ini baru warhamni saja. Kalau ada permasalahan jamaah sekalian, tolong baca hasbunallah wa ni'mal wakil, surat Ali Imran ayat 173. Tolong tulis saja, surat Ali Imran 173. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar, kayu bakarnya itu lebih besar dari masjid ini. Dari masjid ini. Ini ada guru saya namanya Pak Qadar Selamat. Masya Allah, ini guru saya, Masya Allah. Saya diajak ke lautan, Bu. Lautnya bukan laut air, laut padi. Subhanallah. Di mana? Di Karawang. Tahun berapa Pak Qadar? Wah, tahun lupa. Subhanallah. Jadi subhanallah, jamaahnya ratusan orang, tapi di belakangnya itu lautan padi.
Masih ingat Pak ya? Ini kakak ya? Masya Allah, mudah-mudahan saya jadi menantunya. Amin. Masya Allah, terima kasih Pak Haji. Masya Allah. Jadi ternyata jamaah ibu-ibu, bapak banyak sekali, tapi di belakangnya lautan padi. Kita doakan Pak Kodar dan Bapak siapa namanya? Kita doakan mudah-mudahan masing-masing punya sawah, jangan banyak-banyak, minimal 25 hektaran. Subhanallah. Saya punya di Cikarang Pak, 9 hektar. Wakaf dari satu orang untuk Baitul Quran Depok. Di Cikarang sawah satu orang memberikan 9 hektar. Di Cikarang, dekat sama Kerawang. Mudah-mudahan nanti dari Kerawang dapat 50 hektar. Amin insyaallah. Jadi jemaah sekalian, warhamni, tolong, kalau kita membaca doa hasbunallah wa ni'mal wakil, mengharap rahmat Allah, malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Ibrahim ketika di angkasa. Wahai Nabi Ibrahim, perlu bantuan saya. Ini Nabi mau dibakar nih. Kata Nabi Ibrahim, terima kasih wahai malaikat Jibril, saya tidak perlu bantuan Anda. Ini jemaah sekalian, ditolong oleh malaikat Jibril dengan izin Allah bisa. Malaikat Jibril itu jamaah sekalian, seandainya mau teriak sekali saja, Jabodetabek mati semua. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Bersama-sama. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Siksa itu tidak ada lain kecuali sekali teriakan malaikat Jibril, tiba-tiba semuanya mati. Jadi malaikat Jibril dengan izin Allah itu besar, mempunyai sayap 600. Rasulullah ketemu melihat dengan bentuk aslinya hanya 3 kali. Yang pertama, ini Zamzam nih, jemaah sekalian, Bapak Ibu, ini hotel Zamzam. Ini hotel Zamzam. Di sini ada istana. Disinilah Ajiat. Ajiat, ternyata malaikat Jibril ada di atas. Ya Rasulullah. Kaget Nabi melihat ada makhluk yang bersayap, mempunyai sayap 600, duduk di atas kursi di angkasa, langsung mengenalkan diri, ana Jibril wa anta Rasulullah. Itu lihat pertama. Yang kedua, lihatnya di langit. Rasulullah melihat malaikat Jibril. Oleh karena itu kita perlu, ini Nabi Ibrahim dibantu. Wahai malaikat Nabi Ibrahim, perlu bantuan saya. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, terima kasih wahai malaikat Jibril, saya tidak perlu bantuan Anda, saya hanya perlu bantuan Allah. Caranya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada permasalahan apa saja jemaah sekalian, tolong, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah anak, masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah rumah, masalah hutang, masalah apa saja, tolong baca tasbih hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah, ini Allah akan menjamin. Dan ini diterangkan di dalam surat Ali Imran 173. Hasbunallah wa ni'mal Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya Allah, seluruh hutangku Engkau bayar ya Allah. Jadi punya hutang minta dibayar oleh Allah. Wajburni. Para sahabat minta garam. Minta garam itu mintanya pada waktu sholat. Kalau kita sebutkan garam kan masalah yang kecil. Minta apa saja itu waktu wajiburni. Ini doa. Warfa'ni, minta diangkat derajatnya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sekarang hutangnya banyak semuanya. Sekian triliun. Ingin diangkat oleh Allah. Warzukni, minta rezeki. Semua didoakan mudah-mudahan dapat rezeki minimal per bulan 45 juta. Ini Pak Andi nggak mau amin, insyaallah. Pak Kota udah amin belum nih? Baik, yang nggak amin saya naikin lagi. Ya Allah, mudah-mudahan yang datang dalam acara syuruk di Al-Muhajirin Kau berikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, minimal per bulan 75 juta ya Allah. Ini warzukni. Ini mintanya pada waktu sholat. Tapi yang enak bukan 75. Yang enak rezeki itu pas-pasan. Ingin ke Mekah keluarga, pas ada. Ingin beli rumah yang baru, pas ada. Ingin beli mobil yang baru,
Enak mana 75 dengan pas-pasan? Ya Allah berikan kami rezeki pas-pasan ya Allah, amin. Warzuqni, ini warzuqni doa. Wahdini ya Allah, kami bingung di Indonesia ini ya Allah, berikan petunjuk pada kami ya Allah. Jadi bingung kita, Rasulullah pernah bingung. Bingungnya apa? Lihat masyarakat banyak yang main judi, banyak yang berzina, banyak yang menindas orang lain. Rasulullah berdoa, wahdini ya Allah, berikan hidayah. Wa'afini, minta sehat, minta sehat. Semuanya didoakan mudah-mudahan sehat wa'afiat. Wa'fu anni, minta diampuni dosa. Jadi tolong 8 doa jamaah sekalian, jangan buru-buru ketika membaca. Bersama-sama, ayo berapa detik kira-kira? Bersama-sama. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 50 detik, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Tolong kita resapi. Ini baru doa duduk di antara 2 sujud. Ini hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Terakhir, hubungan kita dengan sama manusia. Jadi kesimpulannya hari ini kita ada 3 saja. Qalbin salim, hati bersih. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah. Tolong kita akrabkan dengan Allah. Yang terakhir, hubungan dengan sesama manusia. Tolong dengan sesama manusia, kalau bisa kita membantu, sekalipun hanya 1 air gelas, sekalipun hanya 1 biji pisang goreng, sekalipun hanya 1 bungkus nasi. Masya Allah. Siapa yang membantu saudaranya, pahalanya lebih utama daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Masya Allah. Siapa yang bantu orang lain? Ini tadi Masya Allah saya perhatikan yang ngasih air ini, saya doakan tahun ini bisa haji. Subhanallah. Amin amin ya. Bisa haji, amin amin. Masya Allah. Amin, haji insya Allah. Mudah-mudahan Ramadan bisa berangkat. Umrah Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al umratu fi Ramadan takdirul hajjamai. Dan di Masjid Nabawi, Masya Allah, begini nih, ada kubah sebesar masjid ini, kubahnya sebesar ini. Jamaah Indonesia sedang membaca Quran, berdoa sambil menangis, dan tertutup, mataharinya nggak bisa masuk. Tiba-tiba matahari masuk, Pak. Orang Indonesia, alhamdulillah doa saya dikabulkan, saya melihat langit. Nggak taunya kubahnya bergeser. Subhanallah ya, kubah bergeser. Jadi kubah sebesar ini di Masjid Nabawi. Jadi jamaah sekarang ini berarti jam persis ini, seperempat jam setelah suruk, ternyata kubahnya bergeser. Kubah bergeser. Lah, siapa yang membantu jamaah, membantu orang lain, membantu tetangga, membantu orang yang memerlukan, sekalipun hanya sembako, nilainya mungkin hanya air 1 gelas, pisang goreng atau apa, pahalanya apa? Sama dengan iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Ini namanya ibadah sosial. Man qada hajata akhihi khairun lahu min an ya'taqifa fi masjid hadza syahran. Siapa yang membantu orang lain, pahalanya lebih utama daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yakinlah doa yang diamini oleh ribuan malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, mari semuanya kita tundukkan hati kita.
kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman. Tolong semuanya ingat ibu kandung kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, semua kita ingat ibu kandung kita yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, terima kasih Allah memberikan ibu yang sayang kepada kami, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kami, ibu yang gendong kami, ibu yang nyuapin kami. Sekarang ibu sudah sepuh, sudah tua, dalam kondisi sakit. Ya Allah, siapapun kita yang ibunya masih hidup, tolong bahagiakan mereka. Jangan ada yang bantah ibunya. Tolong bahagiakan ibu kita. Jika dipanggil, tolong segera kita respon, kita datang. Apalagi ibu yang sudah wafat. Ya Allah, kami belum bisa berbakti dengan sempurna. Ibu telah kupanggil. Ya Allah, mudah-mudahan kami selalu mendoakan ibu kami. Kami bisa sedekah, bisa infak, bisa wakaf atas nama ibu kami. Ya Allah, siapa yang membahagiakan orang tuanya, Allah akan ridha kepada dia. Ridha Allah fi ridha walidain. Mulai hari ini tolong semuanya, jangan ada yang mengecewakan orang tua kita yang sudah wafat. Tolong kita doakan, kita sedekah, kita infak, kita wakaf atas nama ibu kita. Tolong semuanya ingat ayah kita. Ya Allah, terima kasih Allah berikan ayah yang sayang pada kami. Beliau yang bimbing kami, beliau yang menyekolahkan kami sampai kami bisa tinggal di Al-Muhajirin dan sekitarnya ini semuanya karena rahmat-Mu melalui ayah kami. Sekarang ayah sudah sembuh. Ya Allah, siapa yang masih punya ayah, ayah kandung, ayah mertua, ibu kandung, ibu mertua, tolong bahagiakan 4 orang ini. Jika ada yang sakit, tolong kita dengan ikhlas untuk merawatnya. Jangan ingin gantian dengan adik kakak kita. Tolong berusaha kita untuk merawat mereka, rebutan untuk merawat mereka dengan penuh keikhlasan. Apalagi ayah yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, ada di antara kita yang belum tahu fotonya karena masih kecil sudah ditinggal ayahnya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikan makam ibu kami, makam bapak kami, makam keluarga kami sekarang menjadi taman surga. Ya Allah, kumpulkan kami dengan ibu bapak kami di surga. Ya Allah, tolong semuanya ingat anak-anak kita. Tolong bapak ibu, anak yang pertama, anak yang kedua, dan seterusnya. Tolong kita doakan. Ya Allah, bahagiakan anak kami. Ya Allah, selamatkan anak kami. Ya Allah, mudah-mudahan anak kami pandai sujud kepada-Mu. Ya Allah, jangan ada anak kita yang sengsara hidupnya. Jangan sampai ada anak kita yang melawan orang tuanya. Jangan ada antara anak kita yang tidak rukun dengan kakak adiknya. Ya Allah, bimbing anak kami. Ya Allah, jadikan anak kami jadi anak yang soleh, anak soleh. Ya Allah, tolong semuanya ingat istrinya. Ya Allah, terima kasih Allah berikan istri yang salihah. Beliau dengan ikhlas mendampingi kami. Beliau dengan ikhlas mengandung dan melahirkan anak kami. Tolong semuanya para suami, sebulan kita dari Al-Muhajirin hari ini semuanya minta maaf kepada istrinya. Jangan ada yang mengecewakan istri. Jangan ada yang mengecewakan istrinya. Apalagi mungkin di antara istri kita ada yang meninggal dunia, ada yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, mudah-mudahan makam istri kami Kau jadikan taman surga. Ya Allah, kumpulkan kami dengan istri kami di surga. Ya Allah, tolong ibu-ibu semuanya ingat suaminya. Sepulang kita dari pengajian ini semuanya minta maaf pada suaminya. Ya Allah, terima kasih Allah berikan suami yang sangat bertanggung jawab pada kami. Kami selalu dibimbing untuk taat dan sujud kepada-Mu. Ya Allah, mudah-mudahan suami kami berikan sehat walafiat. Mungkin di antara suami kita ada yang sudah meninggal. Tolong doakan, mudah-mudahan kuburannya menjadi taman surga.
Mudah-mudahan ibu-ibu dikumpulkan dengan suami di surga, dengan anak-anak semua. Kita doakan semuanya jamaah al-muhajirin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segera kita diizinkan oleh Allah bisa pergi ke Mekah, ke Madinah, ke Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan mudah-mudahan Indonesia dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Depok dijadikan Madinatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita akhiri dengan doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semuanya melihat Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita salat syuruk 2 rakaat, pahalanya haji dan umrah sempurna sempurna sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.